Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat bisa berkumpul di majelis yang insyaallah majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah. Segala puji hanya untuk Allah. Salawat serta salam kita selalu mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Setelah vakum selama 1 bulan di bulan Ramadan, alhamdulillah pada malam ini kita mulai lagi perjuangan kita, perjuangan menuntut ilmu. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, menerima saum kita, menerima sholat kita sebagai amal kebaikan untuk bekal nanti kita di yaumul akhir. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini atau malam ini tidak bisa hadir, mungkin sedang ada sakit, diuji sakit, atau sedang ada urusan, semoga Allah mudahkan seluruh urusannya. Dan kita doakan pula saudara-saudara kita kaum muslimin yang pada akhir-akhir ini, saudara-saudara muslim kita di Palestina atau saudara-saudara muslim kita di belahan dunia lain, Allah berikan kekuatan dan Allah lindungi saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita hanya bisa bantu doa untuk hari ini dan kita belum bisa bergabung berjuang dengan mereka. Tapi kita hanya bisa berdoa, ya Allah lindungi saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina atau kaum muslimin dimanapun berada. Dan alhamdulillah pada malam ini guru kita Ustaz Fadafi Poijan Badar sudah berada di tengah-tengah kita. Dan tema atau materi yang akan disampaikan malam ini adalah perjuangan setelah Ramadan. Seperti biasa, di akhir sesi nanti ada sesi tanya jawab. Silakan dipersiapkan pertanyaan baik materi yang disampaikan ataupun di luar materi yang disampaikan. Untuk waktu dan tempat kepada Ustaz Fadafi Poijan Badar disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan Ramadan kita lalui, kita berada di bulan Syawal. Pertama kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kita. Ya, amin. Allahumma amin.
Ya, karena apa? Bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, sudah kita lewati ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Syawal ini itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang dia di bulan Ramadan dia meninggal. Ya, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dunia ini yang dia tidak bisa menyelesaikan bulan Ramadan dan tidak sampai di bulan Syawal sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kalau itu menimpa kita? Itu pertanyaan. Bagaimana kalau kematian itu menimpa kita? Ya, subhanallah, mungkin kita sudah tidak bisa berada di sini lagi. Ya, mungkin kita sudah berada di alam barzah, di alam kubur. Ya, kita sendiri. Pertanyaannya, apakah kita mendapatkan nikmat kubur? Apakah kita mendapatkan siksa kubur? Itu pertanyaannya. Dan itu sesuatu yang pasti. Ya, kematian sesuatu yang pasti. Jangan kita mengorbankan sesuatu yang pasti demi sesuatu yang tidak pasti. Jangan. Ya, kematian itu suatu kepastian. Tapi yang di dunia ini itu sesuatu yang tidak kita ketahui kepastiannya. Coba kita perhatikan. Apakah ada yang bisa memastikan hari ini dia mendapatkan kebahagiaan dunia? Ada? Gak bisa kita memastikan. Apakah kita bisa memastikan kita bisa di dunia ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Kita tidak bisa memastikan. Ya, di dunia ini apakah kita bisa memastikan kita selalu istiqomah di jalan Allah? Tidak bisa memastikan. Tapi kematian sesuatu yang pasti. Siksa kubur atau nikmat kubur sesuatu yang pasti. Surga sesuatu yang pasti. Neraka sesuatu yang pasti. Itu sesuatu yang pasti semuanya. Jangan kita korbankan sesuatu yang tidak pasti demi sesuatu yang pasti. Jangan. Ya. Nah, inilah mengapa kita terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita teringat dalam surat Al-Hijr, di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadiku sadraka bima yaqulun." Wa laqad na'lamu, dan Allah telah tahu, annaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad, yadiku sadraka dadamu sempit. Kamu merasa sakit hati. Engkau Muhammad merasa tidak nyaman bima yaqulun terhadap perkataan orang-orang kepadamu. Ya. Orang-orang berkata tentang siapa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia yang dijamin masuk surga. Seorang manusia yang sudah diampuni dosanya, yang telah lalu dan yang akan datang diampuni. Manusia terbaik. Manusia yang paling sukses di dunia ini. Apa? Istilahnya digibahi. Dibicarakan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan kita? Kita tidak akan selamat dari ucapan orang lain. Kita tidak akan selamat dari kebencian, hinaan, tuduhan orang lain. Kita tidak akan bisa membuat semua manusia ridho kepada kita. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Yang kita bisa lakukan apa? Nah, di dalam surat Al-Hijr ayat berikutnya, ayat 98. Allah katakan, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin." Di ayat berikutnya yang bisa kita lakukan apa? Wasabbih bihamdi rabbika. Kita bertasbih, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa kun, dan jadilah minas sajidin, orang-orang yang tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, apapun perkataan orang,
Apapun yang terjadi di dunia ini, baik dalam keadaan miskin, baik dalam keadaan kaya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan kenyang, apa? Wa kun minas sajidin. Jadilah hamba-hamba Allah yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah tempat ujian. Kita tidak akan bisa selamat dari ujian tersebut. Kita berharap tidak ada ujian di dunia, bisa? Tidak bisa. Gitu. Selalu ada ujian di dunia ini. Selalu ada masalah, selalu ada gangguan, selalu ada musibah. Apa kata Allah? Ya, di dalam surat Al-Hijr ayat 98, setelah tadi Allah katakan bahwa di dunia kita tidak akan bisa selamat dari ucapan orang lain, dari gangguan orang lain, dari musibah, dari godaan-godaan, rintangan-rintangan, tidak akan selamat kita di dunia ini. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika. Maka teruslah konsisten bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa kun minas sajidin, dan terus konsisten istiqamah di dalam beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat berikutnya, surat Al-Hijr ayat 99 apa? Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini akhirnya. Dari sejak ujian tadi Allah berikan, Allah gambarkan di dunia ini penuh ujian. Di dunia penuh kesulitan. Dunia penuh musibah. Dunia penuh perselisihan. Dan Allah perintahkan kita untuk konsisten, untuk beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akhirnya? Di surat Al-Hijr ini ayat terakhir. Ayat terakhir surat Al-Hijr ayat 99 Allah katakan apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Akhirnya apa? Beribadahlah kalian kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin. Ya, apa itu al-yaqin? Berkata Abdullah bin Abbas, berkata Mujahid, imam-imam ahli tafsir, dan mayoritas ulama mengatakan al-yaqin itu adalah al-maut, kematian. Pertanyaannya, kenapa kematian disebut al-yaqin, ya kan? Ya kan? Karena sesuatu yang yakin pasti terjadi. Ya. Kalau ada yang bertanya, kenapa al-yaqin di sini disebut kematian? Kita jawab, berdasarkan apa? Bukan menurut kita, menurut sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas ini mufassir, ahli tafsir, yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendoakan keponakannya, ya, karena Abdullah bin Abbas ini punya ayah yang bernama Al-Abbas. Al-Abbas ini dengan ayah Nabi kakak beradik. Ya, saudara kandung Abdullah. Abdullah dengan Al-Abbas ini saudara kandung. Berarti sepupu ya. Ya, berarti sepupu antara Nabi dengan sahabat Abdullah bin Abbas ini saudara sepupu. Tapi Abdullah bin Abbas usianya lebih muda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Abdullah bin Abbas pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana doanya? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Abdullah bin Abbas di dalam agama. Wa 'allimhu, dan ajari Abdullah bin Abbas at-ta'wil. At-ta'wil itu apa? Tafsir. Berkata Abdullah bin Abbas, ya, ahli tafsir, bahwa al-yaqin itu adalah maknanya apa? Al-maut. Maknanya kematian. Alasannya kenapa? Karena kematian itu yakin pasti terjadi. Itu namanya al-yaqin. Kenapa kita harus seperti ini, dijelaskan seperti ini? Karena ada yang meyakini al-yaqin itu bukan
Kematian ada. Ada orang-orang yang menafsirkan al-yakin di sini itu bukan kematian. Mereka menafsirkan al-yakin ini keyakinan, ma'rifatullah, ma'rifat. Ya, jadi mereka yakin akan adanya Allah. Yakin akan Allah ini sudah bersatu dengan dirinya. Ketika mereka meyakini seperti ini, maka apa? Tingkat akhirnya mereka sudah tidak punya kewajiban untuk ibadah. Ya. Coba antum bayangkan. Ada yang punya keyakinan seperti itu. Karena apa? Dia mengira, dia menyangka dirinya sudah mencapai derajat al-yaqin, ma'rifatullah. Sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah mencapai keyakinan, sudah mencapai ma'rifatullah, dia berdalil dengan ayat ini, surat Al-Hijr ayat 99. Dia katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai engkau mencapai al-yaqin. Nah, saya sudah mencapai tingkatan al-yaqin. Harus ibadah gak? Berarti tidak harus beribadah. Subhanallah. Ini adalah ucapan kufur. Ucapan sesat, ya. Tidak ada yang mencapai, tidak ada yang menafsirkan dari para ulama salaf, ya. Sahabat tidak menafsirkan seperti itu. Para tabi'in, murid-murid sahabat tidak menafsirkan seperti itu. Para tabi'ut tabi'in, murid-muridnya sahabat tidak menafsirkan seperti itu. Terus dari mana datangnya penafsiran tersebut? Karena metode tafsir ada 4 metode. Yang pertama, tafsir Quran bil Quran. Menafsirkan Quran, ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Itu metode tafsir yang pertama. Metode tafsir yang kedua, tafsir Quran bis sunnah. Ya, menafsirkan Quran dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tafsir Quran bi aqwalis sahabah. Menafsirkan Quran dengan perkataan-perkataan para sahabat. Yang keempat, tafsir Quran bil lughah al-arabiyah. Menafsirkan Quran dengan bahasa Arab. Ini ada 4 metode. Dari 4 metode ini tidak ada yang menafsirkan al-yakin di sini dengan keyakinan ma'rifatullah seperti ini. Dia nggak ada. Ya, subhanallah. Nah, maka ini ucapan yang sesat. Ya. Dia mengira menjadi orang yang khusus. Tidak harus lagi beribadah kepada Allah. Kalau salat itu untuk orang umum. Kalau saya orang khusus, nggak perlu lagi salat. Benar gak? Salah ya. Dia bisa kafir. Barang siapa yang mengingkari kewajiban salat, maka dia kafir. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tema kajian kita pada malam hari ini apa? Melanjutkan perjuangan setelah bulan Ramadan. Kita lanjutkan ya perjuangan kita. Jangan sampai kita menyerah. Ya. Setelah libur hampir 1 bulan, jangan sampai kita kendor. Kalau menurut orang-orang zaman sekarang apa? Gas. Ya. Gas terus. Jangan kasih kendor. Gas terus sih kita. Jangan. Sudah libur 1 bulan, bagaimana? Tancap gas lagi. Terus. Malah kita harus tambah semangat lagi. Ya. Sampai kapan? Sampai datang al-yaqin. Sampai datang kematian kepada kita. Karena apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, ya, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah apa? Adwamuha, yang paling konsisten. Ya. Konsisten terus konsisten. Jadi nggak ada berhentinya. Wa in qalla, meskipun sedikit.
itu amalan yang paling dicintai Allah. Bukan masalah banyak-banyakan amalan, bukan. Tapi yang istiqomah, yang konsisten. Sampai kapan Ustadz kajian di Masjid Al-Ihsan? Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati, kita kajian di sini. Siap? Insya Allah siap, kita harus siap. Ya, kalau ada yang nanya kajian terus sampai kapan? Sampai kita mati baru berhenti. Dan ada juga yang akan melanjutkan insya Allah Taala. Ya, insya Allah akan ada yang melanjutkan di sini. Akan ada insya Allah Taala. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya bertanya sahabat Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab apa? As-salatu ala waqtiha. Yang pertama salat pada waktunya, tepat waktu. Itu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini di luar hadis ini ya, ada lagi hadis yang lain yang tentang amalan yang paling dicintai Allah. Di dalam hadis yang lain, yang pertama Rasulullah mengatakan apa? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Nah, antum perhatikan korelasi antara hadis ini dengan hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Kenapa Allah menjadikan alasan salat tepat pada waktunya, dikerjakan berjamaah bagi laki-laki di masjid, itu amalan yang dicintai Allah? Apa alasannya? Karena itu dilakukan konsisten. Antum ada libur salat, ada kan? Salatnya libur dulu. Ada kan? Gak ada. Itu konsisten. Wa in qalla, meskipun sedikit. Sekarang salat berapa menit kita kalau kita hitung? Mungkin 10 menit itu maksimal. 5 menit, 10 menit. Lama gak? Gak lama, sedikit. Tapi apa? Konsisten. Iya, ya. Iya, konsisten tapi. Dia sedikit, waktunya sedikit, 5 kali. 5 kali ini sedikit ya. Jangan antum kira 5 kali itu banyak. Sedikit itu. Antum lihat di waktu Isra Mi'raj, Nabi awalnya 50 kali sholat itu. Awal istilahnya diperintahkan Allah 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu 50 kali. Ya, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya menjadi 5 kali. Gimana pertanyaannya kalau 50 kali? Siap antum? 5 kali kita lakukan. Nah, 5 kali ini sedikit ya. Ini bukan banyak, sedikit ini. Sedikit 5 kali dan waktunya juga sebentar. Ya. Tapi apa? Tadi ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai Allah itu yang sedikit tapi konsisten, terus-menerus. Jalan terus. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Termasuk di dalamnya salat. Itu amalan yang konsisten tiap hari dilakukan meskipun sedikit. Makanya itu amalan yang paling dicintai Allah. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan lagi, summa ayyun. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Kenapa berbakti kepada orang tua? Antum melihat, adakah libur berbakti kepada orang tua? Ada gak libur? Libur dulu. Sekarang mah orang tua kita marahin, kita pukulin. Hari ini kita libur berbakti ya. Kita istilahnya gak berbakti hari ini. Bisa begitu? Gak bisa. Harus istiqomah. Harus terus berbakti kepada orang tua. Ya, selamanya, selama kita hidup, meskipun orang tua kita sudah meninggal, kita mendoakan ya kan.
termasuk berbakti, nggak ada libur berbakti kepada orang tua. Ya, selama dia masih hidup ataupun dia sudah meninggal orang tua, kita wajib berbakti kepada mereka. Istiqomah rutin terus kita mendoakan. Meskipun sedikit kita doanya, tapi nggak ada liburnya. Itu amalan kedua yang dicintai Allah. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi kepada Nabi, summa ayyun, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Amalan yang paling dicintai Allah. Yang ketiga Rasulullah mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Amalan ketiga yang paling dicintai Allah itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jihad di jalan Allah apa? Majelis ilmu ini. Majelis ilmu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah pun termasuk jihad di jalan Allah, itu ibadah. Makanya ada kita libur ibadah, ada enggak ada libur ibadah kita. Ya. Ibadah secara umum itu jihad fisabilillah. Semua itu perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perjuangan kita di jalan Allah ini tidak boleh berhenti. Meskipun kajian libur kita sebulan kemarin, tapi jihad antum libur gak? Nggak libur, kita masing-masing berjihad, ibadah, ya, bekerja, saum, puasa, berbuat baik kepada orang tua, semua itu ibadah itu dalam ruang lingkup jihad fisabilillah itu. Itu nggak boleh libur. Kajian boleh libur di sini, tapi ibadah boleh libur tidak? Tidak. Apakah pas libur kajian kemarin di sini salat sepi gak? Nggak boleh, harus tetap rame salat, ya, tetap rame. Nah itulah perjuangan jihad fisabilillah. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, nah di sini ada sebuah kisah yang luar biasa. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dari Ummul A'la, hadis dari sahabiyah, ya, Ummul A'la. Ini hadis riwayat Bukhari, ya, dari sahabiyah, seorang wanita yang bernama Ummul A'la. Ya, beliau mengatakan Utsman bin Mad'un, ini seorang sahabat, ya. Utsman bin Mad'un ini seorang sahabat. Beliau wafat pada tahun 2 atau 3 Hijriah setelah perang Badar. Sahabat Utsman bin Mad'un ini ikut perang Badar. Ya, beliau ini sahabat dari Muhajirin, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, dan juga beliau dikenal sebagai ahli ibadah yang zuhud. Nah, beliau adalah seorang muhajir, seorang yang berhijrah ke Madinah, ya, dan wafat yang pertama. Ya, yang pertama wafat sahabat muhajirin siapa? Utsman bin Mad'un. Sahabat Utsman bin Mad'un itu yang pertama wafat dari kalangan muhajirin di Madinah, dan yang pertama dimakamkan di pemakaman Baqi. Ya, pernah ya ke makam Baqi, ya, di dekat Masjid Nabawi. Itu yang pertama dikuburkan di situ, dimakamkan di situ siapa? Sahabat Utsman bin Mad'un ini. Ya. Nah, di sini dalam hadis ini disebutkan, ya, Utsman bin Mad'un, kata sahabiyah Ummul A'la, pernah mendatangi kepada kaum Ansar yang sedang melakukan pembagian ghanimah untuk kaum muhajirin. Ya, pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian Utsman bin Mad'un ini mengeluh sakit, ya. Mengeluh sakit, jatuh sakit, sampai kaum Ansar merawat sahabat Utsman bin Mad'un, dirawatlah beliau. Kemudian qaddarallahu wa masyafa'al, beliau meninggal. Ya. Kemudian Rasulullah SAW datang menemui kaum Ansar, ya, dan beliau bertakziah, ya, bertakziah di mana beliau melihat mayit, ya, dari sahabat Utsman bin Mad'un.
Ya. Nah, kemudian berkata Ummul A'la, ya, berkata Ummul A'la, sahabiyah ini ya. Berkata Ummul A'la, semoga Allah merahmati engkau wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id ini kunyah dari Utsman bin Mad'un. Ya. Dan Ummul A'la mengatakan sungguh Allah telah memuliakanmu dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kemuliaan ya. Kalau ada seorang sahabat meninggal, kemudian Rasulullah datang, ya, itu adalah suatu kemuliaan. Ya, berarti Rasulullah meridhai sahabat tersebut. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabiyah Ummul A'la ini, dari mana engkau tahu bahwa Allah memuliakan Utsman bin Mad'un? Bertanya ya, dari mana engkau tahu? Kemudian Ummul A'la menjawab, demi Allah, saya tidak tahu wahai Rasulullah. Ya. Nah, dia nggak tahu, dia hanya Ummul A'la hanya berhusnudzan, berprasangka baik kepada sahabat Utsman bin Mad'un. Karena apa? Karena sahabat Utsman bin Mad'un ikut perang Badr. Antum ingat hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kepada ahlu Badr, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi Allah mengatakan, ya'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah mengatakan kepada orang-orang yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum, lakukan apa saja yang kalian mau, faqad ghafartu lakum, Allah telah mengampuni kalian. Maksudnya apa? Iya. Allah telah menjamin orang-orang yang ikut perang Badar masuk surga. Allah telah menjamin mereka. Ya. Antum ingat ketika ada seseorang yang ikut perang Badar berbuat suatu kesalahan, apa kata Rasulullah? Innahu min ahli Badar. Sesungguhnya dia termasuk orang yang ikut perang Badar. Ya. La'allallah qad ittala'a ala ahli Badr, ya, dan Allah telah melihat kepada orang-orang yang ikut perang Badar, ya, dan Allah telah mengampuni mereka, wa wajabat lahum al-jannah, dan Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk masuk ke dalam surga. Ya, subhanallah. Ini pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang mengikuti perang Badar. Karena apa? Nah, ini sahabat Utsman bin Mad'un termasuk orang yang ikut perang Badar ya. Kenapa pahalanya bisa sampai seperti itu? Kenapa alasannya? Karena mereka berani menyerahkan hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan 300 orang, sekitar 300 orang melawan 1000 orang. Antum berani? Ya. Itu kan ibaratnya cari mati kan kalau bahasa sekarang. Iya kan, cari mati. Kita 300 orang melawan 1000 orang. Itu ibaratnya kita memberikan untuk mati gitu. Tapi ketika seseorang dia menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bagaimana? Allah akan memberikan juga pertolongan yang besar, pahala yang besar, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Nah, kemudian kata Rasulullah apa? Amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin. Apa kata Rasulullah? Amma huwa qad ja'ahu al-yaqin. Adapun sahabat Utsman bin Mad'un, qad ja'ahu al-yaqin, telah datang kepada beliau al-yaqin. Al-yaqin di sini apa? Al-maut, ya. La arju lahu al-khair minallah, dan aku harapkan untuk dia al-khair minallah. Kebaikan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Ini kematian yang kita rindukan. Kematian yang kita rindukan yang seperti ini. Yang Allah ridho, Rasulullah ridho. Ya, itu kematian yang kita nantikan, yang kita impikan. Kita meninggal dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan jihad, dalam keadaan ibadah,
dalam keadaan di majelis ilmu. Itu kematian yang kita harapkan. Ya. Makanya untuk meraih hal tersebut bagaimana? Perbanyak ibadah dan majelis ilmu. Itu karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan. Ya. Kalau kebiasaannya dia beribadah, hadiri majelis ilmu, kebiasaan melakukan amal soleh, insya Allah dia akan meninggal di atas kebiasaannya tersebut. Ya. Dan itu yang kita harapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita perhatikan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, antum perhatikan Nabi Yusuf diberikan ujian oleh Allah apa? Ya, berupa ketampanan. Itu ujian. Ya. Sekarang orang zaman sekarang kan pengen jadi apa? Pengen jadi cantik, pengen jadi ganteng, benar gak? Itu keinginan orang, banyak orang di zaman sekarang. Pengen jadi cantik, pengen jadi ganteng. Wah, berusaha operasi plastik, kecantikan, begini, minum obat ini, obat itu. Pasang susuk ya, ke dukun. Pengen apa? Pengen cantik, pengen ganteng, pengen sehat, pengen gagah ya. Ya. Sekarang perhatikan Nabi Yusuf. Ada gak yang gantengnya seperti Nabi Yusuf di zaman sekarang? Itu nggak ada. Ya. Bahkan para wanita di zamannya Nabi Yusuf, mereka mengatakan kepada Imra'atul Aziz, kepada istri Al-Aziz, istri raja, ya. Sesungguhnya istri raja ini turawidu fataha, telah menggoda pembantunya, telah menggoda Nabi Yusuf. Qad syaghafaha hubba. Jadi mencela para wanita di zamannya Nabi Yusuf, mencela siapa? Imra'atul Aziz, istri raja, dicela, dihina habis-habisan. Wah, dia bisa-bisanya dia tertarik kepada pembantu katanya. Mereka belum lihat Nabi Yusuf, belum tahu Nabi Yusuf kayak apa. Tapi Imra'atul Aziz punya cara, kumpulkan mereka semua. Para wanita yang menghina saya, yang mencela saya, menuduh saya begini, kumpulkan semua. Kemudian berikan kepada mereka pisau dan buah, kasih kepada mereka. Suruh mereka mengkupas buahnya dan keluarkan Nabi Yusuf, perlihatkan kepada mereka. Kemudian apa? Ketika mereka mengupas buah, dikeluarkan Nabi Yusuf. Mereka mengatakan apa? Qulna hasyalillah in hadza ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Demi Allah, ini bukan manusia, katanya. Ini malaikat. Sampai terkena pisau tangannya karena takjub melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Baru mereka sadar, ya. Ternyata kita juga bisa tertarik kepada Nabi Yusuf ini. Ya, subhanallah. Nah, itulah orang yang tidak tahu kadang apa? Kadang sok tahu. Ya. Itu kebanyakan orang begitu. Banyaklah dalam masalah dunia juga begitu. Dia nonton main bola ya. Harusnya begini. Oper ke sana. Iya. Dia merasa sebagai subhanallah, dia jago dia. Dia merasa jago dia. Coba turunkan Piala Dunia, dia main coba dia turun, gimana? Kayaknya nggak dapat bola dia. Subhanallah, itu karakter manusia biasanya begitu. Ya, subhanallah. Nah, itulah ya. Nah, Nabi Yusuf di sini ada luar biasa ya. Dalam surat Yusuf ayat ke-33. Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada apa? Daripada mengikuti ajakan wanita tersebut.
Diajak apa? Diajak berzina. Oleh siapa? Imro'atul Aziz. Imro'atul Aziz itu antum kira jelek? Antum kira gak ini seorang wanita yang jelek gitu? Seperti di zaman kita. Kan di zaman kita kecantikannya gak sama dengan kecantikan wanita di zaman Nabi Yusuf. Beda. Sekarang kalau Nabi Yusufnya gantengnya seperti itu, kira-kira wanitanya seperti apa? Cantik-cantik. Ya, jangan bayangkan dengan di zaman kita sekarang. Berarti wanitanya apa? Imro'atul Aziz ini cantik, ya. Dan Nabi Yusuf juga ada keinginan sebenarnya untuk berbuat zina dengan Imro'atul Aziz. Ada keinginan. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, taufik oleh Allah diberikan, karena wajar seorang manusia. Akhirnya apa yang disebutkan Nabi Yusuf? As-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku sukai. Antum mau di penjara? Mau enggak? Ya, subhanallah. Kalau kita ya di posisi Nabi Yusuf kira-kira gimana? Coba. Subhanallah. Dengan wanita yang paling cantik di dunia ini misalkan. Yang sekarang nih, di masa kita hidup, siapa yang paling cantik menggoda kita? Misalkan. Di dunia yang sekarang kita hidup nih, di zaman ini, yang paling cantiknya masuk ke rumah kita, ya cantik, dia kaya, ya sempurna. Dia masuk ke rumah kita misalkan, kita di rumah lagi sendirian, menggoda kita untuk berzina, kira-kira kita gimana? Apakah antum bilang subhanallah, apa kita berani menolaknya? Ya, subhanallah. Kualitas pada waktu. Iya. Sampai Nabi Yusuf mengatakan as-sijnu ahabbu ilai. Penjara lebih aku sukai. Lebih baik masuk penjara daripada berbuat dosa kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar gak? Kalau sekarang apa? Daripada masuk penjara lebih baik berbuat dosa kalau sekarang. Ya. Lebih baik daripada masuk penjara, lebih baik korupsi. Kalau sekarang begitu, lebih manusia lebih milih dosa kepada Allah daripada masuk penjara. Kalau Nabi Yusuf lebih baik masuk penjara daripada berbuat dosa kepada Allah. Itu yang benar. Ya. Subhanallah, ini beda zaman sekarang ini. Subhanallah, ini akhir zaman, ya. Subhanallah, orang-orang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Kalau Nabi Yusuf lebih takut kepada Allah daripada pada manusia. Ya, subhanallah. Iya. Sudah azan ya. Insya Allah cukup ya. Pada hari ini insya Allah kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.